Hadis palsu muttafaq alaih Bukhari Muslim. Jika telah datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu sorga dan ditutup pintu-pintu neraka dan setan-setan dikerangkeng. Ini hadis dusta riwayat Abu Hurairah. Ya, ini kalau sudah Ramadan nih, banyak sekali disampaikan. Kalau sudah datang Ramadan, maka dibuka pintu-pintu sorga, seolah sorga sudah terbuka, ya sudah ada. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Kenapa juga neraka ditutup? Dan setan-setan dikerangkeng. Akhirnya karena sudah dikerangkeng setannya, bebas tidur pulas di bulan Ramadan, bebas melakukan apa saja di bulan Ramadan, mau korupsi kah, mau menipu kah, mau berdusta kah, pokoknya bebas. Setan sedang dikerangkeng, ya. Masya Allah. Saya tidak tahu Ustadz muda ini siapa, tapi kalau kelihatannya sepertinya ini orang yang pernah berdebat dan dia mengatakan Abu Hurairah itu pendusta, kalau tidak salah ya. Tetapi apakah maksud orang ini hadis tadi itu adalah kedustaan Abu Hurairah atau bagaimana? Dia mengatakan itu hadis maudhu itu karena Abu Hurairah yang membuat-buat atau bagaimana? Karena sepanjang kita belajar tentang hadis maudhu itu, tidak pernah lalu yang diserang adalah sahabatnya. Wah, luar biasa itu ya. Sekarang kita bicara tentang hadis maudhu, ya. Yang paling ekstrim, ya, yang dikritik oleh banyak ulama, yaitu kitab Al-Mawdu'at karya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini ulama besar, Pak, muktabar. Tapi ketika beliau itu tajam sekali membuat kitab Al-Mawdu'at, di mana yang dimasukkan di situ nggak tanggung-tanggung, ada yang juga dari kitab Sahih Muslim, sampai itu dikecam sekali oleh Imam Nawawi, ya, sesama ulama, Pak, ya. Bahkan Ibnu Hajar, Ibnu Shalah semua membicarakan tentang dalam tanda kutip keopsetan, ya, keopsetan dari Ibnul Jauzi ini ketika memalsukan atau mengatakan hadis-hadis itu adalah palsu. Padahal tidak semuanya palsu. Ada yang hasan, tapi oleh Ibnul Jauzi dipangkas menjadi palsu. Nah, kembali kepada tadi, ya, ada banyak sekali kitab yang bicara tentang Al-Mawdu'at. Termasuk punya Ibnul Jauzi ini. Satu pun tidak ada di situ hadis yang muttafaq alaih lalu dianggap palsu. Ini luar biasa, Pak. Luar binasa. Hadis Sahih Muslim saja ketika dimasukkan kepada maudhu'at oleh Ibnu Jauzi itu dikritik keras oleh Imam Nawawi. Walaupun ya sesama ulama bolehlah saling mengkritik. Lalu orang tadi itu siapa? Kok lancang sekali? Hadis Sahih Bukhari Muslim, Pak. Enggak lalu dibilang dhaif, enggak tanggung-tanggung, enggak palsu. Banyak sekali ulama mengarang kitab tentang Al-Mawdu'at itu. Satu pun tidak ada yang seperti ini suaranya. Bahkan Syekh Albani pun tidak pernah, Pak. Paling mentok mungkin mengatakan dhaif, misalnya hadis Bukhari, ya, kalau ada. Tidak pernah ada hadis yang muttafaq alaih itu disebut palsu, Pak. Maka yang paling relevan palsunya ini adalah hadis itu secara riwayat benar dikatakan oleh Abu Hurairah. Tetapi Abu Hurairah yang berdusta. Sehingga itu tidak berasal dari Nabi. Nah, saya lebih yakin ke situ arahnya. Karena kalau ditelah secara ilmiah, tidak mungkin bisa Anda berhujjah bagaimana itu disebut hadis palsu. Kalau bicara sanad, Anda mau bicara sanad hadis, itu yang disebut atau yang diperiksa itu rijalul hadis itu nggak termasuk sahabat, Pak. Sahabat itu nggak pernah, apalagi Abu Hurairah. Abu Hurairah siko apa nggak pernah ada begitu, Pak. Jadi yang di tracking itu adalah setelah sahabat. Sahabat itu nggak di tracking, Pak. Jadi kalau Anda mengatakan ini hadis riwayat Abu Hurairah palsu, agak aneh itu. Mestinya Anda sebut ini hadis dalam kitab ini palsu. Kenapa palsu? Karena ada perawinya. Nggak mungkin sahabat, Pak, yang dibawa-bawa. Kalau sudah standarnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim sampai muttafaq, itu berarti sudah clear 100% masalah rijalul hadisnya. Masalah perawinya itu sudah tidak ada masalah sama sekali. Dianggap palsu, oh berarti yang Anda pangkas di atas itu Abu Hurairahnya yang memalsukan berarti. Abu Hurairahnya yang berdusta. Kenapa? Karena hadis palsu itu adalah sesuatu yang bukan dari Nabi, tapi dibilang dari Nabi. Kan begitu. Ya. Jadi nggak make sense kalau ini orang mengkritik
kebersihan riwayat muttafaq alaih. Wah, itu ditertawakan semua orang itu. Kenapa muttafaq alaih itu menjadi menggema sekali? Karena ini sudah hierarki tertinggi, Pak. Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini sudah tertinggi dalam memfilter hadis. Kalau dua-duanya sudah sepakat, itu tidak bisa dilawan langit dan bumi. Terbukti, Pak. Ketika ada ulama yang se-ekstrim Ibnul Jauzi pun, bahkan As-Sawqani juga menulis tentang hadis-hadis palsu, As-Suyuti juga menulis, tidak pernah, Pak, ada hadis muttafaq alaih dijadikan palsu. Bahkan hadis yang dalam Sahih Muslim dimasukkan kepada Al-Mawdu'at oleh Ibnul Jauzi, lalu kata An-Nawawi itu la waflatun syadidatun. Ini adalah kealpaan yang luar biasa. Dan hanya satu yang diketahui oleh Imam Nawawi itu, lam akif ala syai'in fil mawdu'ati, ya, min ahadis sahihaini illa hadzal hadis. Nggak perlulah saya tampilkan bahasa Arabnya ya, biar simpel aja. Saya tidak pernah menemukan dalam kitab mawdu'at ini ada satu hadis di antara hadis Sahih Bukhari Muslim itu yang dimasukkan kepada palsu. Hakama alaihi, kalau hakama ala itu berarti menilai buruk. Kalau hakama lahu berarti menilai baik, hakama ala berarti dinilai buruk, dinilai palsu. Kecuali satu hadis, itu pun bukan hadis ini, Pak. Walaupun sama-sama Abu Hurairah. Jadi ini serangannya ini kepada Abu Hurairah ini, bukan kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dianggap palsu itu kronologisnya adalah Abu Hurairahnya yang bohong. Sehingga menjadi sama, bukan berasal dari Nabi. Hadis-hadis palsu itu, Pak, ucapan-ucapan ulama itu tentang hadis palsu itu, Pak, biasanya ada yang oleh perawinya dibilang ini hadis palsu, ini hadis tidak benar. Ada juga bahasa ulama itu la aslalahu, tidak ada asalnya. Masa, Pak, hadis Sahih Bukhari Muslim Anda mau kelaskan hadis la aslalahu misalnya, sanadnya ada, rijalnya ada, disepakati bahwa semuanya itu adalah sikoh, sehingga dimasukkan ke dalam kitab sahihnya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Bahaya sekali Bapak ini sebetulnya ya. Tetapi ya itu tadi, kalau kita mix sense, kita konsisten memahami teori-teori ilmu hadis, maka ucapan Bapak itu tadi itu mentoon Abu Hurairah sebetulnya. Bukan mentoon hadis Sahih Bukhari Muslim, bukan. Bukan menggugat validitas dari Sahih Bukhari Muslim, bukan. Tapi menggugat validitas dari Abu Hurairah. Jadi keaslian Abu Hurairah apa benar mendengar dari Nabi atau Abu Hurairah yang mengarang? Itu lebih ke situ arahnya. Saya kira orang kalau belajar hadis ke situ. Tidak mungkin kita berpikir ada hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, artinya muttafaq ada di dua kitab ini, lalu disebut hadis palsu, hadis dusta. Luar biasa ya. Ngeri-ngeri sekarang ya, ngeri-ngeri, ilmu belum seberapa. Apa sih maunya? Mau melawan arus gitu? Mau anti mainstream gitu? Iya boleh, Pak, boleh. Tapi tolong jangan dalam agama. Itu saja. Jangan dalam agama Anda melawan mainstream. Karena kalau dalam agama Anda melawan mainstream, berarti Anda meyakini semua orang itu salah. Baru Anda yang menemukan kebenaran. Seremeh inikah agama sehingga kebenarannya harus Anda yang baru temukan, orang lain nggak pernah. Ini lelucon, Pak. Lelucon. Ulama sudah berdarah-darah menghabiskan jerih payah mereka, menghabiskan waktu mereka untuk memfilter hadis sampai muncul hierarki tertinggi. Anda kalau belajar hadis, hierarki tertinggi itu Bukhari, kemudian Muslim. Itu tidak ada ikhtilaf, Pak. Tidak ada ikhtilaf. Sampai-sampai ya memang ada dalam Al-Mawdu'at itu ya, dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada. Tetapi itu karena berbeda dalam cara menentukan kepalsuan hadis itu seperti apa disebut hadis maudhu. Itu yang dikritik, Pak. Karena Ibnul Jauzi ini adalah orang keren, Pak. Ya. Jadi yang menanggapi juga keren. Ibnu Shalah membuat kitab, Ibnu Hajar membuat kitab, Imam Nawawi juga membuat kitab. Bahkan Imam Nawawi itu berlapis-lapis kitabnya. Dia buat kitab Al-Irsyad, ya, ikhtisar dari Naqdi Ibnu Shalah ya. Kemudian Al-Irsyad diikhtisar lagi menjadi At-Taqrib wa Taisir. At-Taqrib wa Taisir diulas kembali menjadi Tadribur Rawi. Bahkan dalam Tadribur Rawi, As-Suyuti juga mengatakan kalau beliau punya kitab yang khusus membedah 120 lebih hadis yang diklaim palsu padahal tidak.
Disebut dari mana sumber-sumbernya. Hadis ini ada di mana dinyatakan palsu, kenapa padahal tidak palsu. Nah, kira-kira begitu Pak. Jadi sudahlah Pak, kelas membaca juga kok gayanya itu loh saya gak ngerti. Ini lebih parah dari Salafi Wahabi. Salafi Wahabi pun tidak pernah mengatakan ini hadis palsu. Dan tidak pernah ada Salafi Wahabi yang mengatakan hadis muttafaq alaih itu adalah palsu. Artinya begini, tidak pernah ada hadis yang statusnya muttafaq alaih dikatakan palsu oleh siapapun. Baru orang ini mungkin. Itu meruntuhkan keilmuan itu merusak sekali. Kalau sampai dipercaya orang-orang seperti ini, rusak keilmuan kita, rusak hierarki kita. Jadi kita harus tahu kenapa bisa sampai ada di puncak tertinggi Sahih Bukhari itu. Bukan Imam Bukhari Pak yang mengatakan ini tertinggi, bukan Pak. Kenapa Sahih Muslim bisa ada di rantai kedua? Bukan Imam Muslim yang mengatakan begitu Pak, enggak. Tapi difilter oleh para ulama setelahnya, di cross check oleh para ulama setelahnya, sehingga ditadrij oleh mereka mana yang paling tinggi, mana yang paling hati-hati ketika meriwayatkan hadis. Imam Bukhari. Mana yang lebih hati-hati setelahnya? Imam Muslim. Misalnya begini, kalau tidak salah mungkin saya terbalik ya. Imam Bukhari itu kalau antara dua rawi itu harus tahakkukul mu'asarah, harus tahakkukul liqa. Bukan hanya sezaman tapi dipastikan pernah bertemu. Nah, kalau punya Imam Muslim mungkin di bawahnya sedikit, cukup satu saja yaitu mu'asarah, satu zaman. Artinya kalau mengatakan hadasani, ya boleh kamu kritik saya kalau salah masalah, saya ingat saya begitu. Boleh mengatakan hadasana itu maman, hadasana mimin, setidaknya maman itu lahirnya sebelum mimin wafat gitu. Ya dalam waktu yang memungkinkan. Kalau maman wafat tahun 1000, mimin lahir tahun 999, berarti kan 1 tahun. Nggak mungkin 1 tahun sudah meriwayatkan hadis ya. Jadi setidaknya zaman matinya maman itu, wafatnya maman itu, kok jadi wafat? Ya, matinya maman itu tidak lebih dulu dari lahirnya mimin. Artinya maman itu masih hidup ketika mimin sudah lahir. Sehingga mimin mungkin saja mendengar langsung dari maman. Yang penting di catatan waktu. Kalau punya Imam Bukhari, tahakkukul liqa juga. Kalau misalnya maman di ujung bumi barat, mimin di ujung bumi timur, jaraknya ribuan kilo, di mana pada waktu itu tidak mungkin ada perjalanan sejauh itu. Maka itu juga bisa ditolak. Ya. Sebegitu hati-hatinya Pak ulama. Masih aja tiba-tiba muncul. Makanya saya tidak yakin kalau orang ini meragukan kesahihan dari hadis Sahih Bukhari Muslim atau muttafaq. Tapi mungkin memang orang ini yang diserang itu Abu Hurairah. Nah, kalau itu percuma. Makanya saya tidak mau membedah ini secara bagaimana hadis maudhu itu apa dan bagaimana Bukhari Muslim memfilter hadis, bagaimana status betapa hebatnya muttafaq alaih itu. Ya. Tetapi setidaknya saya lebih percaya orang ini lebih ke bukan maksudnya buruk sangka ya, tapi lebih meyakinkan saja orang ini yang diserang itu Abu Hurairahnya. Karena begini, ini sebagai closingnya, kita tahu muttafaqun alaih itu apa sih secara bahasa? Muttafaq itu artinya disepakati alaihi atas kesahihannya. Artinya hadis ini benar ucapan Nabi, muttafaq alaih. Itu sebetulnya Pak, kalau kita lihat takrif muttafaq alaih itu apa sih biasanya? Itu hadis yang dinilai sahih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan mereka berdua menulis hadis itu di dalam sahih mereka masing-masing. Jadi ada di sahih Bukhari, ada di sahih Muslim. Jadi warada fi sahihaini, ada di dalam 2 kitab sahih itu. Hatta walaupun berbeda lafadznya, selama maknanya sama, itu disebut muttafaq. Kenapa bisa ulama terima gitu Pak menyebut ini muttafaq seolah-olah semua sepakat? Karena memang iya Pak, memang semua sepakat kok. Kalau sudah ada di Sahih Bukhari Muslim itu kenyataannya memang bukan hanya mereka yang menyatakan sahih Pak. Semua orang ini kalau dikelaskan kepada hukum ini sudah ijma, ini sudah qot'i. Seperti wajibnya sholat. Tidak ada satupun yang menyelisihi. Makanya disebut muttafaq alaih. Seolah-olah kalau muttafaq alaih itu adalah disepakati semua orang. Secara kenyataan memang iya. Sehingga Ibnul Jauzi pun tidak pernah memasukkan ada hadis yang muttafaq alaih kepada maudhu'atnya. Artinya yang paling kritis lah pun tidak sampai memasukkan hadis muttafaq alaih itu ke dalam hadis palsu. Apalagi yang belakangan tidak akan pernah ada.
Kenapa? Karena kalau misalnya muttafaq alaih ini ada ulama yang menyerang, oh berarti kita kembalikan kepada pemaknaan dasar muttafaq alaih ya hanya 2 orang saja yang ittifaq. Kenyataannya enggak ya. Walaupun secara takrif begitu tapi kenyataannya enggak. Muttafaq alaih itu sudah disepakati oleh seluruh ulama. Walaupun secara takrif Bukhari Muslim. Kenapa saya bilang seluruh ulama? Karena kenyataannya yang tidak pernah ada, Pak. Hadis yang muttafaq bainal Bukhari wa Muslim itu maktubun fi sahihaini, ya, fi sahihaihima, ternyata ada tulis palsu, enggak tanggung-tanggung, enggak lagi turun 1 tingkat ke hasan, enggak ke doif, langsung ke palsu. Allah